berapa? Nanti naik kasih 10.000. Nah, jadi supaya orang yakin sebutkan besarnya sendiri. Misalnya satu desa, saya akan bantu 50 juta satu desa, bikin apa di situ untuk mereka dan berkulir ke apa namanya di situ. Jadi ada ini yang bisa ditagih oleh masyarakat karena ada akte notaris. Jadi harus ada nilai-nilainya. Sama juga dalam mencapai pencapaian ini 2014-2019 ini di poin ketiga itu umroh gratis, pemberian bibit gratis, bantuan permodalan bagi pengusaha kecil, ini lagi-lagi tidak ada nilai-nilai. Orang bertanya, jangan sampai nanti seperti saya katakan, kalau dijanjikan orang dengan seperti ini dikasih 1 miliar dengan dikasih 10.000 sama, karena kan tidak ada nilai-nilai, tidak ada sama. Bagusnya cuma janji harus real. Jadi nanti ya ada, ya jalan. Ya ada. Aja janji utama ya. Ya. Ini kan berjanji. Jadi harus ada nilai-nilai. Itu. Nah, saya pikir apa yang dikemukakan oleh Adinda Dr. Sudarajat SHMH barangkali ini langkah pertama mungkin saja belum pernah terdengar dan belum pernah saya baca dan yakinlah bahwa kalau niatnya baik, permulaan yang baik adalah separuh dari proses. Kalau niatnya bagus, permulaan yang baik adalah separuh dari proses. Itu kata wanita. Jadi apa yang dilakukan hari ini cuma nggak mau bisa layan sana, maukah seperti itu? Karena ini kan harus di-backup dengan regulasi. Tidak bisa ya, alhamdulillah karena penuh kesadaran dengan niat yang dilakukan. Ini tidak bisa mengikat yang lainnya karena tidak mengikat dengan regulasi yang. Dan saya yakin di saya rakyat tidak mau melakukan. Karena seperti dikatakan tadi bahwa politik kita sekarang ini masih transaksional. Iya. Masih transaksional. Jadi sangat cepat sekali dan kalau mau saya katakan anda juga karena bisa ya, cepat sekali melakukan. Ingat, mungkin ada jalan yang lainnya. Waktu itu berjalan cepat, berlalu sampai terasa. Siapa yang berkualitas itu yang mampu melangkah peluang. Dan ingat, peluang kalau sudah berlalu susah untuk berulang. Dan yang bisa menangkap peluang itu adalah orang yang punya kualitas dan mampu membaca tanda-tanda nyata. Adinda Dr. Sudarajat kelihatannya ini sudah bisa membaca tanda-tanda zaman. Mudah-mudahan bisa mengangkat peluang itu. Dan harus ditangkap. Hanya berdoa saja. Jangan apa nih? Tidak usah sudah. Kita lah mungkin ya umat beriman. Karena ada Tuhan kita yang menolong kita. Ada Allah. Tidak ada yang susah kalau Allah mau. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Itu akan diberikan petunjuk, diberikan perlindungan. Tapi saya ingatkan Adinda, saya ingatkan nanti dan saya pasti lakukan
harus profesional nanti, profesional, bekerja ikhlas apa adanya, jangan menyakiti hati orang, dan jangan membuat orang. Siapapun tidak ada orang lepas dari dosa. Jadi jangan membuat orang marah. Ya. Kalau dia menyumbang dia nomor satu, salah nomor satu, korupsi juga nomor satu. Jangan begitu. Yang kita banggakan saudara kita yang dimuliakan orang tuanya, Ahmad Fatana, Tanjung. Ya. Akhirnya berubah namanya kan? Bukan lagi Ahmad Fatana. Siapa namanya? Ahmad Fatana ini. Lebih 40 perempuan berhubungan dengan dia. Alina, jadi saya pikir apa yang dikemukakan tadi ini adalah merupakan politik dari anak Alina. Itu sangat tepat, sangat bagus. Tinggal mudah-mudahan Allah meredai dan merestui apa yang dilakukan pada hari ini dan dieksekusikan nanti. Ya, karena kenapa? Masyarakat akan menanggung. Dan memang harusnya anggota DPR itu harus ditagih masyarakat. Dan langkah yang dilakukan adalah langkah yang tepat. Langkah yang dilakukan adalah Jokowi ini adalah langkah yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi hari ini Adinda membuat sejarah. Ini adalah sejarah. Melakukan langkah cerdas dan bertanggung jawab. Ya. Ini sekali saya lakukan, sekali saya katakan bahwa ini adalah langkah cerdas, langkah yang bertanggung jawab. Dan karena kenapa? Seperti saya katakan, di dunia kita itu transaksional masuk, tidak ada yang pasti, kecuali yang ketidakpastian. Yang sistem terjadi, politik belah bambu, politik membelah bambu itu yang di bawah ninja, yang di atas ditarik. Ya. Kalau yang besar-besar susah kena hukum. Kalau yang mencuri, bukan mencuri, mengambil sendiri di kebunnya buah asam yang sudah lepas kontrak karena dia kontrakan, dia kan? Padahal sudah lepas kontrak. Nah, jadi karena politik membelah bambu dengan di bawah ninja, yang di atas ditarik. Ya. Di politik tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Yang abadi adalah kepentingan. Hari ini kita, tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi di politik. Yang abadi adalah kepentingan. Terjemahkanlah. Tadi disinggung demokrasi. Demokrasi itu adalah dari oleh untuk rakyat. Apa yang terjadi sekarang? Apa rakyat menikmati? Kita bisa jawab sendiri. Dan memang kita harus sadari bahwa demokrasi kita yang sekarang ini sebetulnya kalau kita mau kejar, kita kan belum berdemokrasi. Baru berdiri di depan pintu, ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum demokrasi. Baru mau masuk. Kalau Amerika sudah duduk di kursi sofa demokrasi, Amerika sudah duduk. Kita tidak, baru ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi yang kita lakukan sekarang ini, yang kita terapkan sekarang ini, harus di-backup minimal tingkat pendidikan yang baik, tingkat pendidikan politik masyarakat yang memadai, tingkat kesejahteraan masyarakat yang mapan. Kalau tidak,
Apa yang terjadi? Rakyat bisa dibodoh-bodohi dan rakyat bisa dibeli dengan 5 liter gula pasir. Karena demokrasi ini kita kan kayak begitu kan memang kita belum berdemokrasi. Dan yang paling celaka yang kita lakukan sekarang ini, kalau bersaing kualitas dan popularitas, kalah popularitas yang mana? Yang kita kan inginkan popularitas dan popularitas, tapi kenyataannya kalah kualitas oleh popularitas. Akhirnya apa yang terjadi? Celaka lagi. Coba bayangkan, menjadi calon anggota DPR, menjadi calon bupati, menjadi calon gubernur, menjadi calon presiden, jauh lebih berat persyaratannya jadi guru TK di bidang pendidikan. Guru TK harus S1 pendidikan TK. Untuk anggota DPR, bupati, gubernur, sekarang kalau berubah undang untuk presiden, itu SMA atau pakai C. Ada yang saya dibutuhkan, dia tidak tahu apa isinya. Saya pernah di anggota DPR, Pak. Jadi saya juga pernah meneliti bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Kota. Jadi sama juga dengan guru, sertifikasi guru. Sementara saat ini kita mungkin bulan depan selesai diteliti bagaimana kinerja guru sertifikasi itu, yang harusnya meningkatkan kualitas SDM guru itu. Jadi kenyataannya menjadikan terlena. Kali sertifikasi beli mobil, anaknya ada kuliah, gajinya tinggal 400.000. Akhirnya apa? Kalau dia punya kebun, ada perusahaannya, malas masuk mengajar, pergi cari tambahan. Yang masuk mengajar guru kontrak yang tadi masuk mengajar. Kasihan kan? Kasihan. Kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan dan pendidikan masyarakat, dan semuanya ini pilarnya adalah partai politik. Ya. Jadi jangan mengharap banyak ke depan kalau pembinaan di partai politik tidak baik. Coba, yang tentukan pimpinan eksekutif adalah parpol. Di legislatif yang memang sudah parpol. Yudikatif juga yang fit untuk proses adalah parpol. Jadi semuanya parpol sekarang, eranya parpol. Jadi kalau pembinaan di parpol tidak bagus, jangan banyak mengharap ke depan. Tapi lihat di kenyataannya, habis pemilu nanti pemanaman saja nggak ada. Antara parpol satu, nggak usah antara parpol satu, di internal parpol itu berkelahi. Bagaimana dia membangun persatuan Indonesia? Bukan saja antara parpol sendiri berkelahi. Karena kenapa? Kan banyak orang, kursi terbatas. Iya. Jadi bagaimana saling menjelekkan? Ini langkah-langkah yang seperti ini dari dewa. Yang seperti yang dilakukan sekarang itu ya bagus. Yang sekarang ini yang bagus. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, paling tidaklah Alinda orang hukum bisa menggunakan politik bambu terapi. Politik bambu terapi. Kalau bambu itu diinjak ujungnya, maka pohonnya naik. Kalau pohonnya diinjak, ujungnya naik. Kalau tengahnya diinjak, kita akan tergelincir. Jadi harus lakukan sesuai dengan hukum, regulasi yang ada. Dan Alinda memiliki itu karena dia adalah orang hukum. Jadi gunakanlah politik bambu terapi.
Karena kalau tidak, coba bayangkan sekarang kalau hanya kualitas saja. Kalau iptek saja yang ditonjolkan, yang kita, pendidikan kita mengadopsi sekarang ini, kita banyak hanya mengisi otak, tidak mengisi hati. Apa yang terjadi? Orang yang pendidikannya berkualitas, jenderal, menteri, dan sebagainya, tidak diterima oleh masyarakat, akhirnya diseret masuk penjara. Jadi harus diimbangi iptek, saya tidak bisa katakan insya. Ya. Itu istilah saya. Jadi implementasi amal saleh. Jadi iman dan pengetahuan teknologi dibekak oleh iman dan takwa disertai dengan implementasi amal saleh. Dan anak adinda ini miliki semua. Ya, kita kan ingatnya kalau tidak mau hancur, semua akan hancur kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa akan hancur kecuali orang, dan seharusnya beriman semua akan hancur kalau dia tidak berilmu. Orang berilmu juga hancur kalau tidak beramal. Orang beramal akan hancur kalau dia tidak ikhlas. Jadi harus ikhlas melakukan sesuatu. Kalau mau selamat di dunia, maka itu lain. Kalau mau selamat di akhirat, itu ilmu. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, itu ilmu. Dan ini adalah janji Allah. Siapa yang tinggi pendidikannya, berpendidikan, akan ditinggikan derajatnya. Kalau ilmunya itu suci. Karena ilmu yang suci itu hanya mau melekat kepada orang yang punya pikiran yang suci dan hati yang suci. Kalau tidak, ilmunya akan membinasakan orang lain. Dia akan membodohi orang lain. Makanya ilmu yang bagus untuk kemaslahatan itu adalah orang yang punya pikiran dan hati yang suci. Itu akan semua menuju ke maslahat. Kalau tidak, maka ilmu itu dipakai untuk membodohi orang lain. Saya juga sampaikan kepada keseluruhan ini, seperti saya katakan tadi bahwa kita kan sedih sekali. Kemarin ketua KPK, ketua MK lagi, siapa lagi? Runtulah benteng terakhir. Tapi apa? Kita tidak menjadi dunia tidak percaya kita. Sekarang ini dunia tidak percaya kita. Karena benteng terakhir sudah runtuh. Dunia tidak percaya kita. Iya. Jadi mudah-mudahan betul itu. Jadi orang masih iri kalau kita ketahuan ya Pak. Masih iri kalau dia ketahuan. Jadi kelihatannya hanya kesempatan yang tidak ada. Jadi kalau ada kesempatan, ya. Sehingga salah seorang guru besar dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Alatas, dia mengatakan kalau malaikat disuruh turun membantu Indonesia memberantas korupsi, maka malaikat itu juga akan ikut korupsi. Iya, orang Indonesia ketahuan. Orang Malaysia protes. Padahal ini guru besar orang Malaysia. Orang Malaysia protes. Orang Malaysia katakan apa? Orang Alatas jangan bilang begitu. Walaupun maksudnya bagus, tapi jangan kasih mencontoh malaikat. Orang Malaysia berapa? Tapi orang Indonesia anehnya ketawa-ketawa saja. Iya. Ketawa-ketawa saja. Sehingga ada hasil penelitian kalau untuk memberantas korupsi di Indonesia,
harus umur tertentu, itulah yang dihidupkan, yang lainnya dibinasakan, itu dibina. Dan itu kan tidak mungkin ya. Misalnya